Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya masih akan menghadirkan tutorial membuat topi bayi rajut. Berbeda tapi dengan video sebelumnya. Di video kali ini modelnya seperti ini. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk bayi laki-laki ataupun juga perempuan ya. Nanti kita bakal membuat yang ukuran newborn, jadi yang kecil ini. Kemudian kalau yang ini adalah untuk ukuran 3 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi nanti kita akan membuat yang kecil ini dan nanti saya akan memberitahukan bagaimana caranya supaya misalnya ketika kita ingin membuat ukuran yang lebih besar, itu patokan ukurannya seperti apa, nanti bakal saya hadirkan di description box. Untuk yang kecil ini atau yang ukuran newborn ini, kalau diukur itu lingkar kepalanya sekitar ini 15 berarti 30 ya. Kemudian kalau lingkar kepala jadi ukuran ini dari sini ke sini itu kita kalikan 2 karena sama yang dibaliknya ya. Tapi kalau ukuran tinggi cukup diukur salah satu sisi saja. Ini sekitar 12,5 ya. Kemudian nanti yang paling penting adalah kita menentukan ukuran yang berada di tengah-tengah ini atau dasar dari topi ini. Nah, nanti saya bakal hadirkan untuk teman-teman bagaimana kita membuat menyesuaikan dengan ukuran dari bayi atau ukuran kepala bayi. Bakal saya hadirkan di description box. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan benang rajut mochi. Jadi ini sudah ada info di kertasnya, jadi tinggal kita baca saja. Ini adalah benang semacam katun gitu ya, jadi 60% katun, kemudian 40% mic fiber, beratnya 50 gram, panjangnya kurang lebih 125 meter. Kemudian untuk merajut ini kita bisa menggunakan hakpen dengan ukuran 4,5 sampai 5,5 mm atau bisa 7,5 sampai 9/0 ya. Nah, di sini saya menggunakan yang ukuran 8/0. Jadi yang ini. Kemudian siapkan juga gunting dan juga tentu saja jarum tapestri untuk merapikan sisa benang nantinya. Untuk penanda teman-teman bisa menyiapkan juga, tapi di sini karena saya terbiasa tidak menggunakan penanda dan lagi pula nanti menggunakan tusuk double crochet sehingga nanti bakal lebih mudah untuk bisa kita kenali tusuknya ya. Jadi saya pikir tidak perlu menggunakan penanda karena saya terbiasa tidak ya. Tapi kalau teman-teman membutuhkan penanda, silahkan disiapkan juga satu buah penanda. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Kita akan mencoba membuat magic ring dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melingkarkan benangnya di dua ruas jari ini, di dua jari ini ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian kita lingkarkan lalu kita silangkan di sini. Nah, kalau sudah kita selipkan hakpen di benang yang bagian bawah ya. Kemudian kita kait benang yang ada di bagian atas. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan membuat rantai sebanyak 2. Nah, rantai 2 ini tidak akan kita hitung sebagai double crochet ya, tapi hanya sebagai penolong untuk menuju ke double crochet. Selanjutnya kita akan membuat 10 double crochet di dalam magic ring ini. Kait benang, masuk dalam lingkaran, kait benang lagi, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2. Kait benang, masuk dalam lingkaran, kait benang, keluarkan 2, keluarkan 2. Kita lanjutkan untuk membuat double crochet yang lain lagi sampai jumlahnya ada 10.
Setelah ada 10 double crochet, kemudian kita akan kecilkan lingkaran yang ada di sini dengan menarik benang yang pendek ini. Kita tarik seperti ini sehingga lingkarannya mengecil. Kemudian kita akan lanjut di baris yang kedua. Ini baris pertama kita tutup dengan slip stitch di atas di atas double crochet yang pertama ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan membuat 2 rantai lagi. Lalu kita akan buat 2 double crochet di setiap stitch seperti ini. Kemudian buat yang sama 2 double crochet di setiap stitch. Sehingga nanti total double crochet yang kita miliki di baris yang kedua adalah 20 double crochet. Masing-masing sudah kita isi dengan 2 double crochet. Sekarang kita tutup baris yang kedua dengan slip stitch di atas double crochet yang pertama ini. Seperti ini. Kemudian kita akan berlanjut di baris yang ketiga. Kita akan membuat rantai 2 lagi sebagai awalan. Lalu kita lanjutkan dengan mengisi di sebelah rantai 3 ini. Jadi di stitch yang sama ini dengan 2 double crochet. Kita isi 2 double crochet, kemudian di sebelahnya di stitch di sini kita akan isi dengan 1 double crochet. Lanjut lagi di sebelahnya kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian di sebelahnya di sini kita isi dengan 1 double crochet. Jadi pada baris ketiga ini akan berselang-seling 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, kemudian 1 double crochet. Seperti itu terus sampai nanti kita akan berada di stitch yang paling akhir di sebelah sini. Sehingga nanti total baris ketiga ini kita akan memiliki double crochet sebanyak 30. Jadi di sini 2 double crochet, kemudian 1 double crochet. Seperti itu terus sampai di stitch yang paling akhir. Baris ketiga sudah selesai. Sekarang kita tutup dulu dengan slip stitch. Kemudian kita masuk di baris keempat. Di baris keempat ini kita buat lagi 2 rantai. Kemudian kita buat 2 double crochet di lubang yang sama dengan rantai. Kemudian kita bakal buat double crochet 1 di sebelahnya, lalu buat lagi double crochet 1 di sebelahnya. Nah, seperti ini. 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. Kemudian di sebelahnya kita akan mengulang pola ini, jadi 2 double crochet, kemudian 1 double crochet. Ini 2, lalu ini 1. Ini juga 1. Nah, seperti ini terus ya teman-teman. Jadi kita akan memutar dengan pola 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet sampai nanti berada di stitch paling akhir. Sehingga di baris keempat nanti total double crochet yang kita miliki adalah 40. Ini baris yang keempat sudah selesai. Kita tutup dengan slip stitch terlebih dahulu. Nah, ini adalah dasar dari topi yang akan kita buat. Jadi sampai dengan 4 baris ini. Kemudian kita ukur terlebih dahulu. Jadi, nah ini kita ukur tengahnya, diameternya. Ini adalah 10 cm. 10 cm itu sekitar 4 inci ya. Jadi kalau untuk bayi baru lahir ukurannya adalah sekitar 3,5 sampai dengan 5 inci ya. Jadi kalau misalnya mau diteruskan atau mungkin dengan tusuk atau mungkin dengan jenis benang yang berbeda,
teman-teman boleh ya, bisa, tapi patokannya adalah ukurannya itu sekitar 3,5 sampai dengan 5 inci untuk basicnya atau dasarnya dari topi ini, topi bayi ini ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ingin menggunakan atau membuat yang lebih besar, jadi teman-teman tinggal tambah lagi barisnya ya sampai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, kalau untuk di atasnya atau di usia 3 sampai 6 bulan itu sekitar 5 sampai dengan 5,25 inci. Ya, nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan ukuran cm saja. Dan patokan ukurannya ini nanti bakal saya tuliskan di description box. Nah, setelah itu seperti topi yang sudah jadi ini. Jadi setelah di baris keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, di baris kelima sampai dengan baris ke-8 ini, jadi kita nanti akan membuat sampai dengan baris ke-8. Itu teman-teman teruskan dengan membuat double crochet di setiap stitchnya, yaitu berupa 1 double crochet sampai dengan baris yang ke-8. Nah, jadi ini kita teruskan. Ya, kita buat rantai 2 sebagai awalannya, kemudian di setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet seperti ini. Kita lakukan pola ini mulai dari baris kelima, 1 double crochet ya setiap stitchnya, kemudian nanti diakhiri dengan slip stitch di double crochet yang pertama di sini. Nah, kita lanjutkan sampai dengan baris yang ke-8. Jadi, mulai dari baris kelima sampai dengan 8 itu jumlah double crochet kita tetap yaitu sejumlah 40 double crochet. Jadi ini teman-teman teruskan sampai dengan baris ke-8 dan setiap barisnya kita tutup dengan slip stitch ya. Lalu diawali dengan 2 rantai. Selalu seperti itu sampai dengan baris yang ke-8. Sudah sampai di baris yang ke-8, kita slip stitch di double crochet yang pertama. Pastikan rapi, tidak ada yang kecantol ya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat pinggirannya atau listnya dengan model rib stitch seperti ini. Jadi, untuk membuat rib stitch itu, kita bakal membuat rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian single crochet di rantai kedua dari hakpen di sini, single crochet lagi sampai dengan paling ujung di sini, sehingga kita memiliki 5 single crochet. Jadi langsung masuk di stitchnya, kemudian keluarkan di 2 loop. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal slip stitch di sini. Jadi di bagian kita membuat rantai tadi, lalu buat slip stitch lagi yang kedua di stitch di sebelahnya. Kemudian kita balik ya, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bakal membuat single crochet back loop ya. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu. Jumlah stitch dari single crochet tadi ada 5. Kita hitung dari paling ujung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bakal membuat single crochet di sebelah sini. Ya, di sini kait benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat single crochet. Di bagian awal di sini memang akan agak sulit ya. Tapi teman-teman bisa mencoba melakukannya dengan pelan-pelan. Kemudian kita lanjut di sebelahnya di sini. Kita buat single crochet back loop sampai di ujung. Jadi mulai dengan ini kita akan terus membuat single crochet back loop sampai akhir ya. Jadi seperti ini. Satu lagi di sini. Nah, kemudian rantai 1.
Lalu kita balik lagi. Kita akan mengulang lagi dengan membuat single crochet back loop di sebelah sini. Jadi pastikan single crochetnya berjumlah 5 seperti ini. Ini yang terakhir, yang 5. Lalu kita bakal slip stitch. Untuk mulai dari baris ini, tidak seperti di awal, kita akan slip stitchnya di sebelah sini ya. Jadi di sebelahnya langsung, bukan di sini, tapi di sebelahnya langsung. Nah, seperti ini. Kemudian slip stitch lagi yang kedua di stitch di sebelahnya. Nah, ini akan berulang pola seperti ini sampai seterusnya nanti. Ini kita akan lakukan berkeliling sampai di sini di stitch paling akhir. Kita lanjut lagi, buat lagi untuk membuat back loop, single crochet back loop ya. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya bingung, karena di sini ini kan mungkin kita akan bingung dengan yang ada di sebelahnya ini ya. Kita pasti akan melihat ini, padahal ini bukan termasuk dari single crochet yang harus kita hitung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, hitung dari bagian pinggir sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti di sini kita mulai mengawali membuat single crochet back loop. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan sampai di bagian ujung dan nanti terus seperti itu dengan cara yang sama ya. Sampai nanti kita berkeliling di baris ini ya. Jadi lakukan seperti ini terus sampai nanti di paling akhir. Jadi akan menyisakan 2 stitch di sini sampai dengan tersisa 2 stitch di sini ya. Jadi ini rantai 1 kita balik lagi, kemudian buat back loop. Lakukan seperti itu terus ya teman-teman. Dan jangan lupa di bagian ini nanti slip stitchnya itu di sebelah sini ya, dan ini. Jangan di sini ya, tapi di sini dan di sini. Nah, begini. Kemudian kita akan balik. Nah, ini hasilnya. Lakukan seperti itu terus sampai menyisakan 2 stitch di sini. Nah, sekarang ini kita sudah hampir sampai di bagian akhir ya. Sudah tersisa 2 stitch ini. Sekarang kita slip stitch. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, slip stitch lagi di sebelahnya. Kemudian kita akan menyatukan bagian kanan dan kiri ini. Jadi, kalau yang sebelumnya kita menggunakan back loop, nah untuk bagian ini kita akan mengambil front loopnya yang ada di sini ya. Dan juga satu bagian ini. Nah, jadi ini dan ini, bagian front loop ini, kita akan buat slip stitch. Seperti ini. Ini juga kita akan buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kita slip stitch lagi. Ini juga slip stitch di sini. Dan ini slip stitch di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita rantai 1, lalu kita putus benang. Kemudian kita akan rapikan. Jadi ini kita akan rapikan di bagian ini, benang tersisa ini kita selip-selipkan di dalamnya supaya nanti tidak terlihat ya. Nah,
Nah, ini adalah hasil akhir dari topi bayi rajut. Jadi, untuk bayi baru lahir sampai dengan usia 3 bulan ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang satunya yang kita buat sebelumnya. Jadi, teman-teman, untuk membuat ini kita tidak terlalu memerlukan banyak benang ya. Jadi, ini masih sisa sekitar segini. Dan satu gulung ini nanti bisa menghasilkan 2 topi untuk ukuran baru lahir dan juga ukuran 3-6 bulan. Jadi ini saya membuat 2 topi yang ini itu satu gulung benang ini. Nah, jadi menghasilkan 2 topi seperti ini. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman dan bisa coba dipraktekkan, bahkan hasilnya pun bisa kita coba untuk ditawarkan dan bisa untuk dijual. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah. Jangan lupa untuk subscribe channel Wanita Nailcraft, kemudian like juga video ini kalau teman-teman suka. Kemudian tinggalkan juga komen dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Dan tentu saja boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!